Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ananda kelas 6, kita buka pelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ilmu-ilmu hadis, tentang sanad, matan, perawi, lalu hadis sahih, hasan, dhaif, dan sebagainya, ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke hadis pertama di kelas 6, yakni hadis tentang segala perbuatan itu ditentukan oleh niatnya, ya. Jadi Ananda silakan arti atau terjemahan dari hadis ini silakan Ananda tulis berdasarkan apa yang Ustadz diktikan atau Ustadz bacakan, ya. Ini Ustadz tampilkan hadisnya saja, ya. Jadi untuk arti silakan Ananda menulisnya, ya, yang sesuai yang Ustadz bacakan atau diktikan, ya. Kita baca dulu. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala. An Amiril Mukminin Abi Hafs. Abi Hafs itu julukan dari Umar ibnu Khattab, artinya singa, sang singa. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala, artinya dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata. Nah, qala yaqulu, arti qala itu adalah berkata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu, mendengar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata. Innamal a'malu binniyat. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, kenapa Ustadz beri tanda petik merah 2 itu? Nah, ini dari An Amirul Mukminin sampai yaqulu itu adalah apa? Sanad. Nah, sanad hadis, ya. Jadi hadis ini berasal dari Rasulullah, menyambung langsung ke Rasulullah, diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab. Tahu dengan Umar ibnu Khattab? Salah satu khulafur rasyidin, salah satu 4 khulafur rasyidin. Tepatnya adalah khilafah atau pemimpin yang urutan kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi hadis ini bersanad langsung ke Rasulullah SAW, diriwayatkan atau disanadkan melalui Umar ibn Khattab, ya. Itu. Nah, jadi yang tanda petik 2 itu adalah sanad hadis. Nah, kita masuk ke matan hadis. Matan hadis kita awali dari innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran atau balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya. Jadi seluruh apa yang kita niatkan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang kita niatkan, ya. Kita lanjutkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijratuhu, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Sampai koma yang kedua, ya. Ustaz ulang artinya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Nah, kita lanjutkan. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia atau keuntungannya, yusibuha, awim ro'ati yang kihuha, au. Ingat pelajaran bahasa Arab, au? Apa itu au?
atau awimraati yang kihuha, atau dia berhijrah untuk orang yang dinikahinya, fahijratuhu, bertemu lagi fahijratuhu, maka hijrahnya itu untuk apa yang diniatkannya atau untuk apa yang ia tuju, ya. Nah, dari innamal a'malu binniyat sampai ma hajara ilaih, ini adalah matan hadis atau kandungan hadis atau teks hadis, ya. Ustaz ulang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niat dan kita akan mendapatkan balasan sesuai apa yang kita niatkan. Lanjutannya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Artinya, orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, akan diterima oleh Allah dan akan disetujui oleh Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia atau keuntungannya, awim ra'atin yang kihuha, atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan dinilai sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Nah, dalam belajar hadis ada istilah asbabul wurud. Nah, asbabul wurud itu adalah penyebab turunnya hadis. Kalau Al-Qur'an kita mengenal asbabun nuzul, kan? Nah, asbabun nuzul biasanya kita peringati di 17 Ramadan. Nah, arti asbabun nuzul itu penyebab turunnya ayat Al-Qur'an. Nah, kalau hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Arti asbabul wurud itu adalah penyebab kenapa Nabi itu berkata atau mengeluarkan hadis. Nah, hadis ini muncul dikarenakan pada waktu hijrah pada waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu hijrah, ada seorang sahabat yang ikut hijrah, tetapi dia hijrah itu bukan karena mengikuti Rasul, tetapi karena wanita atau yang ingin dinikahinya itu ikut hijrah kepada Rasul. Oleh karena wanita yang ingin dinikahinya itu ikut hijrah bersama Rasul ke Madinah, maka dia ikut juga hijrah padahal dia tidak mau berhijrah. Nah, karena itu muncullah hadis ini. Lalu hijrahnya si sahabat itu tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bukan hijrah karena mengikuti Rasul, tetapi karena dia ingin menikahi wanita yang ikut hijrah bersama Rasul, ya. Gitu. Nah, biasanya hadis ini dimuat oleh atau diisi oleh imam-imam hadis atau ulama-ulama hadis di awal kitab hadis, ya. Kenapa? Karena niat ini diriwayatkan sebagai sepertiga dari ibadah. Kita kan beribadah itu niat, lisan, anggota badan, ya. Niat itu ada di dalam hati. Lalu kita lafalkan, misalnya nawaitu wudu, itu kan lafal niat. Tapi kalau niatnya kan ada di dalam hati. Nah, hadis ini berkata bahwasanya niat itu adalah sepertiga dari ibadah. Jadi apabila orang itu sudah salah niat, maka dia akan salah juga dalam beribadah. Misal, contoh, orang kita sholat, tetapi sholatnya bukan karena Allah, tetapi karena takut dimarah oleh orang tuanya atau takut dimarah oleh ustadz-ustazahnya di sekolah. Nah, artinya sholatnya itu diniatkan karena takut. Nah, artinya sholatnya akan berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat kita beribadah harus memurnikan niat atau menjernihkan niat. Niat kita itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut dengan orang tua, bukan takut karena ustadz ustazah atau yang lainnya, ya. Itu. Silakan Ananda hafalkan hadis ini. Ustadz beri waktu 1 pekan ini untuk menghafalkan hadis ini beserta artinya. Artinya tadi sudah Ustadz diktika, kan?
sudah Ustadz diktikan atau sudah Ustadz bacakan, silakan diulang-ulang video ini kalau ada yang lupa atau terlewat dari arti hadis ya. Dan kalaupun ada yang ingin ditanyakan boleh menjapri melalui WA Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.